Selama hidup pastinya kita banyak mengalami pergumulan. Begitu juga pergumulan yang saya alami dan suami saya alami bertahun-tahun. Bertahun-tahun saya mengalami pergumulan di dalam ibadah. Karena saya bekerja di perusahaan swasta yang pemiliknya tidak seiman dengan saya. Saya tetap bisa ibadah di hari Sabat, tetapi tidak sepenuhnya saya bisa ibadah. Sehabis ibadah saya kembali ke kantor untuk bekerja. Itu pun pimpinan tidak tahu karena kantor pusat di Samarinda dan saya curi-curi waktu. Kebetulan pada saat itu saya sangat dipercaya untuk memegang kantor cabang di Surabaya. Jadi saya bebas, yang penting urusan kantor sudah beres. Sebenarnya saya juga nggak nyaman seperti itu. Saya mau resign, tapi saya takut untuk mengambil tindakan karena saya dan suami saya sama-sama dari keluarga yang tidak mampu dalam ekonomi. Semua memulai rumah tangga kita sama-sama memulai dari nol. Pada saat anak saya SMA, anak saya pendalaman Alkitab ke Bapak Pendeta Meki untuk dibaptis. Saya ikut mendampingi dan saya beranikan diri untuk bertanya mengenai unek-unek yang mengganjal selama berpuluh-puluh tahun. Saya tanya, apakah dosa kalau saya curi-curi waktu untuk ibadah? Di dalam hati saya pasti ini jawabannya seperti yang lainnya. Dan Pak Pendeta menjawab, Tuhan tahu yang menjadi pergumulan ibu. Ibu harus cerdik seperti ular dan putih seperti merpati. Itu adalah jawaban di luar dugaan saya. Dari jawaban itu, saya mulai berpikir saya tidak ke gereja dosa, saya ke gereja curi waktu juga dosa. Tapi Tuhan tahu pergumulan saya. Dan saya tetap putuskan sama-sama dosa, saya tetap ikut ibadah dan kembali ke kantor sambil beberapa tahun saya tekun dalam berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan. Pada saat seringnya saya ibadah, akhirnya waktu saya ke gereja, pikiran dan hati saya mulai terbuka. Kenapa saya kok takut sama bos di dunia, sedangkan yang kasih nafas hidup saya adalah Tuhan. Mulai saat itu dan seterusnya, saya mulai berani terus terang kalau saya ke gereja, kalau pimpinan saya telepon. Saya memilih Tuhan. Saya akhirnya karena waktu ibadah sering ditelepon, saya memilih untuk beranikan diri untuk resign dari pekerjaan. Walau pendapatan saya pastinya turun drastis karena pada saat itu pendapatan saya banyak dibandingkan dari suami saya, belum lagi dari bonus-bonus yang saya terima. Saya akhirnya mengharapkan, setelah saya resign, saya mengharapkan pendapatan dari suami saja. Anak saya sudah dibaptis dan pada saat itu saya dan anak saya bisa ibadah Sabat bersama-sama. Tetapi setelah kira-kira 2 tahun, saya masih tetap ibadah dengan anak saya. Suami saya masih belum bisa ibadah dengan leluasa. Di saat ibadah itu sama anak saya duduk berdampingan di gereja. Saat itu saya bertanya kepada Tuhan, saya protes sama Tuhan, kenapa kok yang duduk di sini ini hanya saya dengan anak saya? Kenapa kok suami saya tidak bisa ibadah di hari Sabat? Saya protes sama Tuhan, kenapa keluarga A itu bisa, keluarga B itu bisa ibadah bersama-sama seluruh keluarga? Hati saya saat itu menjerit sampai saya menangis. Tuhan, berilah saya jawaban. Akhirnya Tuhan menjawab yang saya inginkan, tetapi jawaban itu saya tidak inginkan sama sekali.
Setelah kira-kira 2 tahun kemudian suami saya resign juga dari kerjaan secara tiba-tiba. Tetapi pada saat itu saya hanya pasrah. Saya mulai berpikir, dulu saat saya memutuskan tidak bekerja di perusahaan, saya hidup berkecukupan. Sekarang suami saya sudah tidak bekerja di perusahaan, pastinya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan puji Tuhan, walau sampai saat ini suami saya sudah tidak bekerja di perusahaan dan saya juga sudah tidak bekerja di perusahaan, kebutuhan keluarga saya semua tercukupi. Saya hidup berkecukupan, bahkan saya masih juga bisa menguliahkan anak saya, walaupun kalau saya bilang uang kuliah anak saya ya lumayan besar. Jadi karena juga sekolahnya di Widya Mandala, jadi di sini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat bangga kepada Tuhan. Saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Saya mempunyai Tuhan yang mukjizatnya sungguh nyata di dalam keluarga saya. Puji Tuhan, kebutuhan saya walaupun tidak bekerja di swasta, tetapi rezeki maupun berkat-berkat itu tetap ada. Tuhan memberi yang terbaik untuk keluarga saya, hingga pada saat ini kami juga sangat bersyukur saya boleh setiap hari Sabat boleh aktif di gereja. Dan pada saat ini puji Tuhan juga saya dipercaya untuk memegang departemen keluarga. Sebenarnya saya juga masih bertanya di dalam hati, apakah pantas saya menjadi departemen keluarga. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan telah mempercayai keluarga saya untuk sebagai pimpinan departemen keluarga. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati.